saya saya dan teman-teman saya atau kita lah di belakang frame ya, pada nggak mau, malu katanya. Nah, kita ini sedang berada di makamnya Syekh Makdum Wali yang berada di Karangluas kalau nggak salah ya, benar kan? Ya. Ya. Uh, di dalam sini sebenarnya banyak makam. Sebelum itu kita sudah minta izin ke juru kunci, sudah dapat izin untuk menceritakan sejarahnya. Nanti juru kunci akan menceritakan, dan mungkin nanti saya akan menampilkan makam-makam yang penting di sini. Sebenarnya ada makam di sana tapi punya putra-putranya. Ya, mungkin kita langsung aja cus, yuk. Pertama saya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Fikri, juru kunci Makom Syekh Makdum Wali dan Pengadilan Senopati Mangubumi, Astana Pasiluhur Karanglewas. Nah, ada pun sejarahnya, ini singkat saja. Syekh Makdum Wali berasal dari Demak, gitu. Nah, dia datang ke sini diutus oleh Raden Patah Demak Bintoro untuk mengislamkan Kadipaten Pasiluhur ini pada abad 15. Yang waktu itu Kadipaten Pasiluhur dipegang oleh Raden Banyak-Blanak sebagai adipatinya, kemudian Raden Banyak-Blanak sebagai patihnya. Siapakah itu? Itu adalah turun kelima dari Kamandaka, Pejajaran Jawa Barat. Nah, kemudian setelah sampai di sini langsung bertemu dengan beliau berdua, gitu. Langsung ketemu, kemudian menyampaikan amanat dari Raden Patah Demak, yaitu untuk mengislamkan Kadipaten Pasiluhur bagaimana, gitu loh. Nah, waktu itu memang mungkin Raden Banyak-Blanak atau Raden Banyak-Blanak itu sudah mendapat petunjuk dari Allah, sehingga waktu itu dengan mudah dan diterima, gitu loh. Nah, setelah itu diterima, langsung Raden Banyak-Blanak dan Raden Banyak-Blanak mengucapkan syahadat, artinya masuk Islam. Yang waktu itu memang belum Islam di sini, masih Hindu-Buddha. Nah, setelah kedatangan Syekh Makdum langsung masuk Islam, mengucapkan syahadat, dan waktu itu juga langsung mulai berjuang dengan cara zaman dulu, yaitu zaman kewalian. Itu berjuangnya memakai gendingan, memakai sholawat, kemudian memakai genjering dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian bagaimana? Setelah lama kelamaan, kemudian dalam pertengahan perjuangan Raden Banyak-Blanak dipanggil ke Demak oleh Raden Patah. Nah, setelah sampai di sana diberi gelar Pangeran Senopati Mangubumi, gitu. Jadi Pangeran Senopati adalah gelar, nama aslinya adalah Raden Banyak-Blanak, gitu. Nah, kemudian setelah sampai ke sana diberi gelar, langsung pulang ke sini lagi, bilang sama Kanjeng Syekh Makdum Wali, ya Kanjeng Syekh, saya sudah sampai di sana, boleh bagaimana? Saya diberi gelar Pangeran Senopati Mangubumi 1. Apakah ada yang 2? Nanti ada, sampai ke situ, ya. Kemudian bagaimana? Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perjuangannya. Langsung berjuang. Apakah ada yang tidak cocok? Namanya manusia, dulu dengan sekarang itu sama saja. Kalau ada pendapat, pasti ada yang cocok dan ada yang tidak. Nah, waktu itu ada yang tidak cocok. Siapakah yang tidak cocok? Yaitu putra dari Raden Banyak-Blanak sendiri, yang dulunya sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam, malah menentang kepada Pasiluhur. Itu anaknya Raden Banyak-Blanak sendiri. Itu. Kemudian bagaimana? Setelah menentang terjadilah waktu itu peperangan antara putra Pasiluhur dengan Kadipaten Pasiluhur sendiri, gitu loh, dengan dibantu tentara yang pro banyak, ya, yang pro banyak soleh. Banyak soleh adalah putra dari Raden Banyak-Blanak yang tadinya sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam atau murtad dan melawan kepada Pasiluhur. Tapi bagaimana? Tidak kuat, waktu itu kalah, sebab tentara Pasiluhur sudah banyak banget, kalau dia itu masih sedikit. Tapi memang dengan jiwa yang nekat,
tetap menentang kembali Pak Leluhur, tapi akhirnya kalah. Kemudian bagaimana? Kalah, kemudian lari, dikejar, lari ke selatan sampai ke timur, sampai ke daerah Bumen Pertanahan. Lah di sana itu meninggal. Lantas bagaimana? Setelah meninggal, kemudian tentara Pak Leluhur yang tadinya mengejar pulang ke sini lagi, kumpul, kemudian berapat lah, istilahnya rapat pleno. Nah ini sekarang sudah Raden Banyak Soleh sudah meninggal, maka dari itu kami atau kita mari kita lanjutkan perjuangannya, yaitu memperjuangkan mengislamkan Adipati Pak Leluhur sampai keseluruhan, begitu. Nah setelah itu bagaimana? Nah kemudian dalam perjuangan itu Raden Banyak Beranak atau Pangeran Senopati Mangumi I itu merasa sangat kecewa terhadap anaknya yang tadinya sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam malah melawan kepada Pak Leluhur, gitu. Kecewa, dan waktu itu sakit-sakitan. Sakitnya ya jelas, tidak jelas, sakitnya sakit pikiran, yaitu memikirkan anaknya yang tadinya sudah masuk Islam keluar. Nah sakit sehingga pada suatu hari Pangeran Senopati Mangumi I meninggal di makam di belakang. Ada makam satu di belakang, itu makamnya Pangeran Senopati Mangumi I. Nah setelah dikubur di sana, langsung Kanjeng Syekh Madungwali manggil pada adiknya yang bernama Raden Banyak, panggil, udah Raden Banyak, ini kakak kamu sudah meninggal, maka dari itu kamu saya minta untuk meneruskan perjuangannya beliau. Bagaimana, sanggup? Ya Kanjeng Syekh, saya sanggup untuk meneruskan perjuangannya beliau. Nah setelah sanggup mulai berjuang. Juga dalam pertengahan perjuangan Raden Banyak dipanggil ke Demak. Setelah sampai di sana diberi gelar juga, diberi gelar Pangeran Senopati Mangumi II. Nah setelah diberi gelar langsung pulang ke sini, bilang kepada Syekh Madungwali, saya sudah sampai ke sana dan saya juga diberi gelar Pangeran Senopati Mangumi. Oh ya, terima kasih. Kalau begitu mari kita teruskan perjuangannya. Ya, saya sanggup mau teruskan perjuangan, tapi saya minta janji. Janjinya apa? Kalau nanti saya berjuang dengan Kanjeng Syekh berjuang, saya meninggal, Kanjeng Syekh itu saya minta dikubur bareng. Itu minta janji kayak gitu. Bagaimana Kanjeng Syekh? Oh ya, siap. Yang penting mari kita berjuang. Nah berjuang, kemudian ini singkat, pada suatu ketika Kanjeng Syekh Sedo itu pada tanggal 2 Sa'ban ini yang diambil bulan Jawanya ya, sebab waktu itu tanggal 2 Sa'ban, jadi bulan nasionalnya kan nanti berikut begitu loh, begitu. Maka dari itu kalau tanggal 2 Sa'ban kayak seperti kemarin baru di Toli ini, itu mengambil pembicara dari Jakarta kemarin hari Rabu ya. Nah setelah itu berjuang sesuai dengan janjinya Kanjeng Syekh Sedo, kemudian Pangeran Senopati Mangumi II juga Sedo, sesuai dengan janjinya maka dikubur bareng atau di makam jejer. Maka dari itu anak-anakku yang kami cintai, di dalam ini ada 2 makom, yang satu makomnya Syekh Madungwali, yang satu makomnya Pangeran Senopati Mangumi II. Kalau Mangumi I kan di belakang, kalau Mangumi II ada di dalam, yaitu bareng sama Kanjeng Syekh Madungwali. Begitu sampai sekarang perjuangan beliau alhamdulillah masih berjalan, dan sampai sekarang Islam berkembang di daerah Banyumas khususnya. Kalau dulu itu belum ada Islam, kalau sekarang alhamdulillah dengan kedatangannya beliau Syekh Madungwali dan perjuangannya Pangeran Senopati Mangumi I dan II, maka daerah Banyumas Islam itu berkembang. Nah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang kami hormati, itulah secara singkat makom Syekh Madungwali dan Pangeran Senopati Mangumi. Jadi saya bilang nih, kalau diambil semua itu nggak cukup 1 jam, itu saya bilang. Dan ini singkat saja, mudah-mudahan walaupun singkat bisa menambah pengalaman kami semua. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, tadi kita sudah mendapat informasi tentang secara singkat tentang Pangeran Syekh Madungwali di sini bagaimana bisa berada. Dan di belakang saya ini terdapat sebuah makam, yaitu makam Syekh Madungwali dan Pangeran Senopati Mangkubumi II. Mohon maaf kita tidak bisa masuk, mungkin kalau misalnya nanti ada gambarnya kita bisa beri gambarnya aja ya.
Ya, kembali lagi sama saya tadi kan udah lihat makamnya Syekh Madun Wali sama Pangeran Mangkubumi juga. Dan ini di belakang saya ada makam lagi, yaitu makamnya Prabu Hara, yaitu ajudannya Syekh Madun Wali. Ya, ajudan itu seperti apa ya, orang yang dapat dipercaya lah, paling tangan kanannya lah istilahnya ya. Ya seperti ini tampaknya. Ya, mungkin kita bisa pindah lagi ke makam yang lain ya. Yuk. Ya, kita balik lagi bersama saya. Tadi udah 2 makam saya perkenalkan ya. Sekarang makam ketiga, yaitu makamnya Pangeran Senopati Mangkubumi I, yaitu tepat berada di belakang makam Syekh Madun Wali. Ini makam itu berada di belakang saya. Terus makamnya itu seperti rumah, ada pagar-pagarnya persis kayak rumah persis lah. Nah, kalau bisa nih gambarnya. Nah, dan biasanya di sini nih buat berdoa kalau masalah nih ya, ini lagi ada orang lagi berdoa, diganggu. Sebenarnya kita ini ganggu orangnya tuh, belum bisa lihat tuh, bisa fokus nggak ya. Sekian dari kelompok secara kami lah ya, soalnya kita nggak presentasi, ini nasib kita lah ya. Dan mohon maaf kita bisa jelasin cuma makam sedikit saja. Itu adalah makam yang katanya itu penting, sangat apa ya, important lah istilahnya. Sebenarnya ini ada banyak makam. Sebenarnya tadi yang di belakang itu ada 3, yang di depan itu ada banyak apa. Kalau yang di depan itu katanya untuk cucu-cucunya atau putra-putranya yang meninggal. Ya mungkin informasi ini cukup lah ya untuk kalian semua. Nah, Seplipa 2 yang kita sayangi. Ya. Nah, sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Dan sebenarnya di sini kita ini sebenarnya nggak sopan. Kita langsung saja menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.